Oke, sebelumnya saya ucapin selamat malam semuanya, selamat bergabung Bapak Ibu semua yang barusan join. Nah, sebelum saya mulai untuk live trade, izinkan saya untuk memberikan analisa singkat dulu untuk fundamentalnya saya itu ke depannya gimana. Jadi setiap saya entry itu selalu ada alasannya dan alasannya harus kuat. Itu yang nyebabin kenapa kita berani buat entry di satu posisi. Kira-kira gitu Kak Widya. Jangan sampai kita trading alasannya cuma secara teknikal, enggak. Kita lihat secara fundamental dulu. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu. Kita masuk ke dolar Amerika Serikat atau US dollar. Nah, di mana kalau kita lihat DXY itu udah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Kemarin tuh jatuh di angka 103. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena data labor market dan data inflasi di Amerika Serikat itu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Inflasinya udah mulai turun dari 3,7, udah pelan-pelan mau sampai targetnya The Fed di angka 2%. Sedangkan kalau kita lihat dari labor market, NFP sama unemployment rate-nya naik tingkat penganggurannya. Dan itu yang menyebabkan pelaku pasar berspekulasi bahwa pada pertemuan berikutnya, FOMC berikutnya, The Fed akan melunak dan nggak akan naikin suku bunganya lagi meskipun cuma sebatas 25 bps. Dengan sisi hal ini juga akan menguntungkan untuk mata uang yang melawan US dollar seperti Australia dollar, New Zealand, Euro, sama pound sterling. Bahkan Japanese yen juga sangat diuntungkan. Bahkan mata uang yang secara data ekonominya jelek pun itu mendapatkan momentum penguatan dari pelemahan US dollar seperti euro dan pound sterling. Kalau kita lihat data ekonomi di zona Eropa itu nggak bagus-bagus banget. Bahkan kalau dia satu kali lagi minus GDP-nya udah masuk resesi dia, zona Eropa. Nah, sedangkan kalau kita lihat mata uang yen, itu lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan mata uang lainnya. Salah satunya yang pertama kalau kita lihat dari harga energi yang lebih rendah, terus penurunan imbal hasil luar negeri Jepang, sama meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Itu nyebabin USD Japanese Yen bisa kita buat entry sell. Cuma sellnya di mana? Nanti. Sebentar. Sabar. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari posisi retail DXY, di mana retail trader paling banyak pasang buy untuk mata uang DXY. 63% retail trader dari data yang kami kumpulkan pasang posisi sell, pasang posisi buy dan 37% pasang posisi sell. Nah, ini pengembangan yang bawahnya itu pengembangan retail trader position. Banyak yang nge-buy US dollar dan itu bisa menjadi salah satu alasan kuatnya kita untuk mengumpulkan sell untuk mata uang US dollar yang ini, yang poin kedua. Ini pengembangannya dari waktu ke waktu dan ini yang real time, yang paling atas yang real time. Ini real time. Nah, kalau kita udah dapat data ini bisa menjadi salah satu acuan kita buat berlawanan dengan retail trader. Retail buy, kita lihat fundamentalnya mendukung untuk kita sell, kita akan balik badan untuk nge-sell. Kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari currency strength meter yang biasa saya pakai, indikator CSM, kita masuk ke intervalnya daily D1. US dollar mendapati salah satu mata uang yang paling melemah dibandingkan mata uang lainnya. Dan yang paling kuat New Zealand. New Zealand dilanjutkan sama pound sterling dan Kanada. Oke, kalau misalnya di Eropa gimana, Mas Leo? Kalau di Eropa kita bisa lihat dari risalah rapat kebijakan moneternya ECB atau Eropa Central Bank di bulan Oktober kemarin yang sifatnya dovish nadanya. Di lain sisi kalau kita lihat dari angka inflasi di zona Eropa itu udah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan dia dari 4% turun hampir ke 2% dia, 2%-an inflasi di zona Eropa. Tapi core inflation-nya masih tinggi. Cuma inflation-nya doang yang turun. Nah, itu juga akan menimbulkan spekulasi dari pelaku pasar bahwa ECB itu akan memotong suku bunga lebih cepat dibandingkan The Fed. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat dari manufacturingnya di zona Eropa, itu juga menunjukkan ada pemulihan di bulan November. Boleh 0,7 lah. Dari 4,1 naik jadi 43,8. Kira-kira naik 0,7 doang. Tapi yang bikin mata uang ini menguat bukan karena data ekonomi yang bagus, melainkan karena pelemahan US dollar. Sekali lagi saya tekankan, karena pelemahan US dollar ini menyebabkan euro itu bisa menguat. Nah, fokus perhatiannya kita, inflasi core inflation di zona Eropa masih di atas 4%.
Di lain sisi, target BCB tetap mengembalikan target inflasi ke angka 2% sama seperti bank sentral lainnya. Kalau kita lihat dari data GDP-nya di zona Eropa, itu udah minus 0,1% pada kuartal 3. Kita tinggal lihat aja kuartal keempat gimana. Beberapa analis menunjukkan bahwa kemungkinan besar kuartal 4 dia tumbuhannya 0%. Ya 0% lebih bagus daripada minus. Karena kalau dia minus masuk zona resesi. Kalau dia 0%, it's okay lah. Nggak resesi. Nah, terus sekarang posisinya retail untuk euro gimana? Posisinya retail trader untuk euro, 63% retail trader itu nge-sell mata uang euro dan 37% pasang posisi nge-buy. Dan ini untuk data perkembangan dari masa ke masa yang bawah sini. Kita bisa lihat secara signifikan bahwa buyernya euro itu makin lama makin turun. Sedangkan sellernya makin lama makin banyak, makin naik. Nah, dengan posisi ini, dengan data ini, kita dapat melihat bahwa kesempatan buat kita sell mata uang euro didukung dengan data fundamental yang menyatakan bahwa mata uang euro itu akan menguat karena pelemahan US dollar yang terus terjadi. So, jadi dari alasan itu, kita ada alasan kuat buat nge-buy euro. Bukan karena ekonomi euro yang kuat, melainkan karena US dollar yang melemah. Kira-kira gitu dok market. Nah, kalau Inggris lebih singkat lagi, kalau di negara Inggris, pound sterling menunjukkan beberapa tanda penguatan di minggu-minggu terakhir. Di lain sisi, kalau kita lihat dari pelemahan US dollar yang terus terjadi beberapa minggu ini, itu menyebabkan mata uang yang beresiko itu naik. Karena pelaku pasar masuk dalam mode risk on. Yang dicari tentu adalah euro, pound sterling, Australia dollar, New Zealand, dan Japanese yen. Itu ketika kondisi pasar risk on dan pasar saham juga akan sangat diuntungkan, apalagi pasar S&P, Dow Jones, Nasdaq itu terbang semua. Nah, di lain sisi kalau kita lihat pernyataan musim gugur Menteri Keuangannya di Inggris, Jeremy Hunt, itu memperkirakan bahwa tingkat inflasi di Inggris itu sebesar 2,8% pada akhir tahun 2024. Dan beberapa analisanya dia, gambaran ekspektasi pertumbuhan ekonomi dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi yang ada signifikan lah tumbuhnya di akhir tahun 2023. Berbeda sama ramalannya dia waktu awal tahun ini yang mana dia bilang ekonomi Inggris akan kontraksi. Kira-kira itu beberapa data ekonomi yang bikin mata uangnya juga ikutan menguat ditambah dengan pelemahan US dollar. Kalau kita lihat dari posisi retail trader, GBP USD 56,2% itu retail pasang posisi buy dan yang sell 43,8%. Nah, kalau misalnya ada posisi kayak gini, kecenderungan saya lebih milih buat nge-buy GU itu agak bawah di area SL-nya retail atau enggak key level yang sesuai buat kita entry GU. Nah, kalau misalnya mata uang Kanada sendiri gimana? Kalau Kanada itu kan salah satu mata uang komoditas termasuknya, sama seperti Australia dollar dan New Zealand, yang mana dia akan menguat ataupun melemah berdasarkan data ekonominya negaranya, dan yang kedua berdasarkan komoditas yang dia perjualbelikan, seperti kayak Kanada ini kan salah satu negara penghasil minyak non OPEC, sehingga pergerakan naik turunnya harga minyak tentu akan menyebabkan menguat dan melemahnya mata uang Kanada ini. Nah, misalnya kita lihat yang paling cukup yang saya highlight, salah satunya adalah kemungkinan besar negara Arab Saudi akan mencabut pengurangan produksi minyak sepihak sebesar 1 juta barel, di mana minyak mentah WTI itu turun sebesar 3%. Di New York dan minyak mentah Brent juga sempat turun 2,9%. Nah, kemungkinan besar Arab Saudi bisa cabut produksi sepihak inilah yang dibahas sama pelaku pasar. Dan ini juga yang menyebabkan harga minyak turun. Di lain sisi, kalau kita lihat dari permintaannya minyak sendiri, PMI di China itu belum di atas 50 poin. Yang artinya manufacturing di China itu belum tumbuh-tumbuh banget. Demand minyak juga belum kuat-kuat banget. So, jadi dari sana permintaan minyak demand-nya itu belum terbuat, sedangkan supply-nya sekarang boleh dipotong sama beberapa negara OPEC. Tujuannya pemotongan itu untuk menjaga supaya harga minyak itu nggak turun. Karena mereka tahu produksi minyak udah oversupply di pasar. Kalau dia terlalu banyak oversupply, secara otomatis harga minyak akan turun dan mereka nggak merugi.
Kira-kira gitu gambarannya. Untuk oil, saya tetap analisa dia bearish oil. Sedangkan Kanada juga mengikuti. Kalau oilnya bearish, maka Kanadanya juga bearish. Nah, kalau misalnya kita lihat dari posisi aset management position, itu paling banyak pasang sell di mata uang Kanada. Terus kalau kita lihat dari leverage fund, itu 81,7% juga pasang posisi sell. Dan kalau kita lihat dari aset management position, itu sell-nya makin lama makin nambah. Yang di sini, bagian bawah. Nah, sorry saya pakai yang putih aja biar kelihatan. Ini makin lama makin turun. Berarti posisi sell-nya naik artinya. Terus kalau misalnya di aset manager position, sell-nya juga 74,3%. Kalau di leverage fund malah lebih banyak lagi 81,7%. Itu nyebabin potensi pelemahan Kanada akan terus terjadi selama beberapa minggu ini, ditambah juga sama harga minyak yang terus-menerus tertekan. Oke, kalau misalnya New Zealand gimana? Kalau New Zealand kan salah satu negara sama seperti negara Australia ya, karena negara ini sangat dipengaruhi oleh komoditas. Kalau New Zealand ini emang komoditasnya susu, agak nggak berpengaruh sebenarnya sama ekuitas Tiongkok. Tapi berhubung karena New Zealand ini dekat sama Australia, jadi perekonomiannya hampir mirip-mirip. Kalau New Zealandnya kuat, Australia-nya juga kuat. Kalau Australia-nya kuat, New Zealand-nya juga menguat. Nah, makanya saya cuma sampai New Zealand aja, karena mirip-mirip analisanya. Nah, kalau misalnya dolar New Zealand itu minggu ini tercatat dia kuat menguat. Kenapa? Karena ada momentum positif dari pasar saham di Tiongkok, di mana pasar saham Tiongkok mengalami rally yang cukup signifikan bertepatan dengan penurunan dolar Amerika Serikat. Nah, ketika dolar Amerika Serikatnya melemah, ingat pelaku pasar akan masuk ke mode risk on. Ketika risk on yang diincar itu Australia dollar, New Zealand, Euro, Pound Sterling, Japanese Yen, dan saham. Nah, saham Tiongkok salah satunya. Itu nyebabin kenapa kok harga saham Tiongkok ini gila-gilaan ya karena dolar Amerika yang melemah. Kira-kira gitu. Apalagi dolar Amerika Serikat yang melemah ini juga memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Ditambah lagi sama beberapa bank sentral yang lain juga udah siap nih mengikuti jejaknya The Fed buat cut interest rate. Kira-kira gitu. Jadi New Zealand tuh bagi saya mata uang yang cukup oke lah buat kita trading di New Zealand dan Australia dolar. Jadi AUD USD sama NZD USD itu posisi kalau kita nge-buy itu pasti dia naik. Besar kemungkinan dia akan naik. Karena bagi pelaku pasar juga harganya masih diskon sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari retail trader yang pasang posisi di New Zealand itu rata-rata 51,41,48% sell New Zealand USD per NZD USD retail trader nge-sell. Jadi saya masih ada buy, jadi saya tunggu agak atasan dikit, saya free taking, di bawah masuk lagi nanti. Nah, kalau seminggu ini apa aja yang harus kita perhatiin? Salah satunya yang paling penting saya lihat dari data Amerika Serikat tentunya pertama. Karena ingat penguatannya mereka semua ini karena US dollarnya yang melemah. Jadi poinnya di sana. Yang saya lihat Prime GDP second release-nya Amerika Serikat, mana ekspektasi pelaku pasar GDP second release-nya ini tumbuh di angka 5%. Dari semula 4,8 nya 5%. Kalau dia benar 5%, US dollarnya menguat secara sementara, itu posisi yang tepat buat saya incer sell US dollar. Karena kan nggak mungkin DXY itu jatuh kenceng sampai ke bawah gitu, nggak mungkin. Pasti akan ada koreksi dan naik dikit lah. Nanti saya gambar di chart. Terus the Fed Chairman Powell speak juga kita lihat, tapi besar kemungkinan dia nggak akan hawkish lah. Hawkish-hawkishnya pun pelaku pasar lebih fokus kepada data ekonominya dia. Sama ISM Manufacturing PMI. Nah, ini trading plan-nya saya, nanti saya gambar lagi aja nggak apa-apa. Ini yang saya gambar tadi, sell XO USD, buy Euro USD, sell USD Japanese Yen, sama UD USD. Nanti saya langsung gambar di ini aja deh.
Nah, di trading view aja biar makin enak. Nah, yang pertama saya pasir analisa DXY dulu. Ini kan DXY udah jatuh terus. Nggak mungkin DXY ini jatuh terus-terusan. Pasti akan ada momennya dia koreksi. Entah dia naik ke atas sampai melanjutkan penurunan. Saya cari-cari dulu support resisten-resisten pentingnya dia. Oke, di sini, di sini. Oke, cukup. Oke, oke. Turun di sini, yang besar dia akan mengincar area ini, lalu akan melanjutkan penurunannya. Nah, waktu dia menguat, di sanalah titik buat kita entry sell US dollar. Lalu poin kedua dia bisa tembus ke 105 dan melanjutkan penurunan. Penurunannya di angka 102. Ini target selanjutnya. Oke. Target kedua. Saya gambar ini gampang buat gambar Euro USD. Nah, Euro USD saya udah gambar ini tadi. Oh, sorry. Ini di sini. Ini entry buy-nya saya kemungkinan di area ini. Entry buy 1 di area ini. Buy 2, buy 3, buy 4. SL-nya di bawah sini. Ini area nyerahnya. Tapi nanti saya praktekin aja waktu pasang posisi. TP-nya ada di area 100 sini, 100 sini. Oke, kalau XAU USD gimana? XAU USD ini semenjak di Amerika libur ada Thanksgiving itu, saya tunggu dulu, saya lihat dulu. Kemarin saya ada nge-sell di 2000, ada nge-sell di 2000, SL-nya di 2014. Waktu tadi pagi kena SL, seri entry lagi 2010, SL-nya 2024. Nah, untuk SL keduanya saya masukin di 2000, 2020 dengan tingkat SL di angka 2020, SL-nya 2034. Terus lanjut lagi, entry price 2029, terus SL-nya 2043. Saya jaga jaraknya lumayan. Oke, sambilan saya praktek, sambilan saya pasang posisi aja nih Kak Widya, biar menarik nih. Widya ada ya? Ada Pak, ada Mas. Hadir, hadir. Widya Sambil sehat. lagi bales, Alhamdulillah. Kayak pinter, nah. Iya, Kayak pinter sering tanyain Kak Anggi deh. Kak Anggi iya. sehat. Sayang sama Kak Anggi ya. Kangen mungkin. Lagi trainer kan? Oke, ini saya limit aja. Nah, ini bisa dihitung risk manajemennya masing-masing ya. Saya pasang masalah ini. Ini kelihatan ya posisi saya juga ya. Oke. Oh ya Kak Widya, kalau ada yang tanya, boleh langsung di itu ya, japri ke saya juga. Oh ya, siap. Ini oke, dua posisi aja. Jadi jadi satu posisi ini resinya saya cuma 1%. Ini juga 1%. Udah saya hitung. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri pakai profit kalkulator nama aplikasinya. Hitung berapa lot yang harus kita pakai buat pasang posisi tersebut. Gitu kira-kira. Oh, ini Mas Leo ada yang bisa di buy no or sell no nggak? Kalau buy no sama sell no belum ada, Pak. Soalnya kemarin itu kan waktu pasar Amerika itu tutup, harganya agak-agak geraknya, apalagi XAU ini agak-agak gimana gitu dia naik ke atasnya. Jadi saya agak hati-hati buat ngebuy sekarang atau sell sekarang. Kecuali tadi pagi, kalau tadi pagi 2010 langsung masuk sell saya. Tuh.
Tapi kalau Bapak belum ada posisi 2010 masih boleh itu 2012. 2012 nge-sell SL-nya 2024. 2024 SL-nya. Kalau Pak Rio belum ada sell ya, belum ikut sell-nya saya tadi pagi, bisa sell now. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya jangan. Tuh, kira-kira begitu. Oke, saya lanjut lagi ya, pair yang lain. Setelah ini masuk di Euro USD. Oke, Euro USD. Saya cara nge-buy. Area Bapak Ibu, saya pasang posisi dulu. Euro USD. Pasang posisi di sini. Saya incer cuma dua doang, dua layer. Karena SL-nya lebar. Ada yang tanya kenapa cuma dua, padahal ini supportnya ada empat, karena SL-nya lebar. Jadi nggak usah banyak-banyak saya pasang posisi, secukupnya saja. Dari Bufian sebelum ke sana berarti ada kenaikan dulu ya, indeks USD. Ada kemungkinan besar dia bisa jemput 2020. Kalau saya analisa ya, karena kalau dilihat dari beberapa data ekonomi, nggak ada alasannya buat gold ini bisa naik lagi sampai 2100, 2200. Katalisnya udah nggak ada. Nggak mungkin dia bisa kenceng naik sampai 2000, 2500 gitu, nggak mungkin. Kita udah, memang di Israel sama Hamas sudah gencatan senjata. Terus Rusia Ukraina masih perang, tapi kan pelaku pasar udah nggak bahas itu lagi. Jadi kalau udah nggak dibahas lagi ya udah tinggal aja sama pelaku pasar, kira-kira gitu. Dari Pak Budiono, Mas Leo, bagaimana jika data US dollar sedikit melemah sehingga terjadi soft landing? Jika soft landing berarti US dollar menguat dong. Gini, jadi yang pertama kalau misalnya data US dollar sedikit melemah, tentu akan menambah opininya pelaku pasar atau nambah kepercayaan diri pelaku pasar untuk the Fed nggak akan naikin lagi suku bunga. Nah, ketika the Fed udah nggak akan naikin suku bunga, jadi pasar itu akan price in. Nah, saya jelaskan istilah price in dulu. Nah, gini aja. Nah, ketika data ekonomi Amerika sedikit melemah, tentu pelaku pasar akan price in. Price in-nya di mana? Price in-nya dia akan berspekulasi bahwa The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi. Ketika The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi, nah kalau saya jadi investor ya, ngapain gue pegang US dollar kalau misalnya The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi. Apalagi inflasinya makin turun sekarang, 3,2. Ngapain saya pegang US dollar, ngapain saya pegang emas, mending saya pegang mata uang lebih beresiko seperti euro, pound sterling, GBP, terus pound sterling itu GBP, terus Australia dollar sama New Zealand, terus Japanese yen, bahkan saham-saham US juga saya pegang. Kira-kira gitu pandangan dari pelaku pasar, Pak Diono. Jadi justru malah soft landing itu pelaku pasar nggak ngincar US dollar. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya. Baik, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai Euro USD. Euro USD. Dari Bufian, apa penyebab kenaikan gold ini? Kalau saya bilang, ini kan kemarin habis libur pasar Amerika, habis Thanksgiving. Jadi besar kemungkinan spekulan di pasar itu bermain, Bu. Ketika spekulan di pasar itu bermain, ya namanya juga spekulan, Bu. Dia nge-buy, untuk jangka pendek habis itu dibuang lagi barangnya. Naikin sebentar sampai retailnya masuk semua, terus dia buang lagi barangnya. Nah, itu spekulan.
Sementara arah besar fundamentalnya dia bilang bearish. Jadi meskipun kenaikannya gold ini hanya bersifat sementara aja, temporary. Alasannya juga nggak ada. Kalau tanya penyebabnya apa gold naik, ya nggak ada. Spekulan doang yang mainin di pasar. Sama pasar volume di Amerika Serikat, waktu pasar Amerika Serikat tutup, kan volumenya turun tuh, setengah volume pasar turun. Jadi gampang buat spekulan mainin pasar. Tapi kalau sekarang pasar US pelan-pelan buka, agak berat kok bagi saya buat gold ini bisa naik sampai di atas SL-nya saya 2043 itu agak berat. Kira-kira gitu Bu Fia. Saya lanjut lagi ya Bu. Nanti Q&A-nya nanti saya sambung lagi. Saya lanjut lagi. Euro. Nah ini ada pertanyaan bagus Mas Rio. Kalau ini ada 4 layernya, 4-4-nya dipasang boleh atau enggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau 4-4-nya mau dipasang, SL-nya dilebarin ke sini, semua juga nggak apa-apa, selama lotnya diatur aja. Ininya total kalau kata semua, sisihkan aja 2 atau enggak 4% lah. Kalau saya taruhnya 2%. Soalnya eh, ini bukan apa namanya, kalau trading di platform apalagi tradingin pakai modalnya orang cukup beresiko rasanya kalau kita resikonya terlalu besar, kira-kira begitu. Jadi agak pelan-pelan kalau nyetir. Kalau saya ingat di TikTok itu Kak Widya ada istilah pelan-pelan Pak Supir. Kak Widya pasti ingat pelan-pelan Pak Supir. Rio ya. Jadi kita nyetir itu harus pelan-pelan, nggak boleh kebut-kebut, Ya. pelan-pelan Pak Supir. Ya trading juga sama Kak Widya, nggak boleh kebut-kebutan. Kebut-kebutan kita ngeri. Mm, Saya suruh pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan Pak Supir. Nyetir Benar itu tuh alat Pak. tuh pelan-pelan yang penting selamat. Iya. Bukan kebut-kebutan yang penting cepat nyampe. Cepat nyampe kalau selamat. Kalau nggak selamat akunnya. Resiko. Kira gitu. Hmm. Nah, cara saya trading kayak gini Kak Widya. Jadi pelan-pelan dan pelannya jelasin panjang lebar udah kayak profesor aja baru masukin tuh. Gimana entry-nya, exit-nya gimana. Jadi clear di depan lah kalau saya bilang. Nah, biasanya kayak gini itu saya tinggal Kak Widya. Tinggal hari Hmm? eh, tinggal udah dari Hmm? Kamis gitu saya pantau lagi, Selasa saya lihat lagi posisinya gitu. Apa? Iya, iya. Ini karena tadi GDP-nya Amerika Serikat bagus, jadi saya ada spekulasi bahwa penguatan US dollar akan terjadi. Jadi kalau ada penguatan US dollar, saya ngebayangnya agak bawah untuk ambil momen-momen yang bagus. Ini masuk AUD USD. AUD USD. Oh ini di AUD USD, sorry, nggak kelihatan tadi. Ini masuk. Nah, pakai TP-nya nggak pernah saya pasang, Bapak Ibu saya tungguin aja. Saya demennya nungguin TP posisi kejemput. Sorry, kameranya mati. Oke, oke. Oh iya, Kak Widya, kalau ada pertanyaan ntar langsung ngomong aja ya. Iya, tadi masih yang tadi Mas Leo udah bacain ya. Ini Pak Leo, wow, lotnya fantastis. Equity-nya gede soalnya, Pak. Equity-nya gede soalnya. Kayaknya Pak Leo mau Kalau ikutan nih. kalau equity-nya kecil, saya nggak berani, Pak. Kalau equity-nya gede, saya berani.
Saya udah dihitung, makanya berani buka segitu. Buy limit, masuk di sini, levelnya. Oke. New Zealand yang ke ini, yang ke sini. Ini aja deh. Aduh, salah. Salah. Wih, NZD USD. Mana ya JD USD? Mas ada pertanyaan dari Kak iPhone Partogi. Boleh Buat dibacain. SLTP-nya berapa, Pak Mas Leo? Bentar. Kalau SLTP, kalau misalnya di Forex, itu saya setnya 100 pip. Langsung set 100 pip semuanya. Kalau di Forex ya, kalau di Gold itu 140 pips. Lumayan lebar SL-nya. SL maksimal itu, maksimalnya saya pakai. Kenapa? Karena peluangnya besar saya lihat. Jadi probabilitas keuntungannya besar, didukung juga sama fundamental, technical, dan data retail trader. Jadi saya masih berani buat masuk agak gede, resikonya langsung 1%, 1%, 1% per transaksi. Gitu dari dia. Iya, ada Satu, lagi dari Karitko nih Mas Leo. eh, Pak, yang di TradingView itu pakai indikator apa ya? ah, oh trading view itu bukan indikator. Ini bukan indikator, Pak. Ini saya pakai ini di sini horizontal line. Pakai horizontal line tinggal digambar-gambar aja nanti. Nah, di sini saya atur-atur. Dirubah juga bisa. Ini dirubah. Saya nggak ada pakai indikator apa-apa kok di trading view. Jadi bersih, kecar. Gitu. Karena kalau kita pakai indikator kebanyakan pusing. Saya lebih suka biasa-biasa aja nih, kecar. Ini. Nah, ini jalan. Ini UCAT saya nggak masuk ya. Hmm. Oh, good. Eh, Kak Widya, itu Pak Ipon Partogi tanya goldnya SL-nya berapa nih? SL-nya di gold $14, Pak. Nih, nah, oh, nih $14. Atau setara sama Hmm. 140 pips. Kalau Pak Leo belum ada posisi sell gold di 2010, boleh tuh sell sekarang 2013 mau lebih bagus harganya daripada saya nge-sell. Saya nge-sell tadi 2010 SL-nya 2014. Oh sorry, sorry. Sell 2010, SL-nya 2024. Selisih $14. Gitu. Lanjut Kak Widya. Oh iya, dari Pak Budiono. Hmm. USD JPY apakah posisinya sudah breakdown? Apakah sudah bisa di-sell atau tunggu pullback di atas? Terima kasih Mas Leo, ditunggu jawabannya. USD Japanese Yen apakah bisa? Kalau UJ, oh ya ini UJ ya. Oke. Kalau UJ saya tunggu dia koreksi dulu Pak di 149,6. Waktu dia koreksi 149,6 baru tambah posisi nge-sell. Kalau belum di sana saya nggak masuk dulu. Jadi biasanya harga itu yang saya amatin ya Pak ya. Kalau hari Senin itu volumenya turun. Belum jelas arahnya kemana, tapi riset institusi, berita-berita fundamental itu udah saya baca semua. Nah, posisi saya pasang dari Senin, kena itu dari Selasa. Biasanya hari Selasa dia ada posisi kayak ini, turun lagi, kayak gini, turun lagi. Terus hari Rebo, baru dia mulai nih ngegas ke bawah sini. Rebo ke Kemis lah.
Pada Rabu atau Kamis dia ngegas ke bawah, kita profit taking lah istilah. Profit taking bisa. Kira-kira gitu, Pak. Itu cara yang selama ini saya jalanin. Lolos platform juga kayak gitu. Jadi saya lihat kebiasaan pasar, oh pasarnya kayak gini, ya udah kita ikutin. Gitu kira-kira. Oke, kita naik ke chart sekarang. Tadi di itu. Kenapa Kak Widya? Ini dari Pak Leo nggak kuat, Mas Leo, nggak, salah, nggak kuat equity-nya untuk gold. Mas Leo, saya fokus di FX pair aja dulu. Boleh, it's okay, nggak masalah. Dari bullish nih, Mas Leo. Mas Leo, Hmm, tapi seasonality gold tersebut di bulan Desember memang naik kan? Gini, kalau kita bilang di bulan Desember itu biasanya kalau di gold ada istilah Santarelli. Santarelli itu goldnya besar kemungkinan akan naik. Tapi lihat situasi kondisi dulu Bu, secara fundamental bilangnya apa? Tetap harus lihat fundamental sebagai acuan utama. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau di kondisi sekarang gold kurang diminatin dan kecenderungan naiknya cuma naik dikit doang. Dan lebih besar koreksinya dia. Itu analisa saya di per gold. Kira-kira gitu Bu. Ini cara saya sekarang. Oh ya, ini saya masuk pair yang bagusan dikit nih Kak Widya. GBP CAT, GC namanya. GBP CAT. GBP CAT di broker saya ada nggak ya? GBP CAT. Oh nggak ada nih broker pindah. GBP CAT. Hmm. Oh nggak ada di Dinex ya. Oh nggak ada. Oke. Lanjut. Lanjut Kak Widya kalau ada pertanyaan. Berarti Iya, ini nggak bisa GBP belum CAT. ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau buka on cam atau ini unmute-nya ya? Boleh ya, Mas? Boleh. Oh ya, ini saya settingnya saya buka dulu. Kan tadi saya nggak kasih buat unmute, sekarang saya kasih ya buat Oh, unmute. iya, iya. Biar tadi sengaja biar jelasnya enak kan ini direkam misalnya nanti masuk YouTube. Gitu, gitu. Cat. Eurocat ada nggak di sini? Oh ada Eurocat. Hmm, oil ini menarik nih Kak Widya oil. Aduh, duh. Ini udah ada gambaran. Oil, oil saya nggak salah jadi. Ya, kayak ini ada ini area sell oil. Ini kalau mau ikut oil agak hati-hati ya Bapak Ibu ya. Soalnya oil itu ya itulah pokoknya. Gerakannya cukup kencang dan agak sedikit beresiko dan nggak cocok buat kita benar-benar pemula dalam trading. Saya lebih tidak sarankan untuk masuk di oil karena resikonya gede.
Yang klik jatahnya Mas Leo, Pak Leo. Double, double Pak Leo dan Mas Leo nih. Kali dia ya dong pasang posisi juga di finansia aja nggak apa-apa. Diajakin di finansia tuh sama Pak Leo. Ini oil nah resikonya agak ngeri ya. Rasa-rasa sih agak nggak masuk oil sebenarnya. Cuma ya udah beberapa aja. Next. Oke. Oke. Kalau oil saya berani paling kecil kalau dia lihat yang paling kecil. Nggak berani gede-gede kalau oil. Karena kita udah hitung resikonya gede juga ini. Tiga. Nah, ini pertanyaan menarik nih kali dia. Dari Pak Leo. Mas Leo, OPEC kan belum ada rencana tambah cut produksinya ya. Betul, oil negara OPEC belum ada rencana buat potong produksi minyaknya, betul. Nah, tapi kok oilnya terus turun? Jawabannya sederhana, Pak. Yang pertama, hmm, nih, kita lihat di sini. PMI, China. Nah, ini PMI Composite China. Biasanya harga oil itu selalu mengikuti manufacturing China. Dan dia hampir mirip-mirip lah. Manufacturingnya turun, harga minyaknya juga turun. Ya kan PMI-nya jatuh. Mengikuti dia. Dia akan mengikuti cepat atau lambat, harga oil akan mengikuti manufacturing China. Ketika ini waktu dia naik karena sentimen perang, ini kan waktu naik sentimen perang. Ketika perang udah nggak dibahas, udah nggak press in lagi, so harga oil akan kembali turun. Jadi faktor yang pertama PMI China. Ini PMI China. Terus yang kedua kita lihat dari suplai gas. Suplai gas Eropa. Nah, suplai gas di Eropa itu udah hampir penuh. Kalau suplai gas Eropa udah hampir penuh, mereka udah akan persiapan untuk musim dinginnya jauh lebih kuat daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu itu di bulan-bulannya musim dingin, waktu perang Rusia Ukraina, itu yang ditakutin Eropa itu kolaps karena kekurangan energi. Itu yang dibahas di tahun lalu. Cuma karena Joe Biden datang kunjung ke negara-negara Arab Saudi, berkunjung ke negara-negara penghasil minyak, itu yang nyebabin harga minyak kembali turun lagi dan stabil. Tuh. Itu dua alasan kuat kenapa kok oilnya terus turun. Makanya saya nggak pernah nge-buy oil, terus nge-sell tiap dia naik, saya sell, ambil profit taking dikit, jual. Itu kira-kira. Yuk, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain. Udah, sorry. Yuk, Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada, saya tanya Kak Widya nih. Aduh, Yuk, langsung off deg-degan cam. kalau udah ditanya.